Kembali dalam curahan hati perempuan masih dengan Ibu Nina yang memilih ketika itu menikah muda di usia 18 tahun karena sudah terlalu dekat dengan sang pacar. Namun ternyata dalam pernikahan yang tidak matang itu, sang suami tidak menginginkan adanya kehadiran buah hati sehingga Bu Nina terpaksa menggugurkan kandungannya. Setelah itu setahun kemudian Bu Nina bertemu dengan seorang pemuda dan akhirnya menikah. Dalam pernikahan ini terjadi banyak kekerasan secara verbal maupun secara fisik dan suami yang sangat posesif dan sangat cemburu. Ceritanya belum selesai. Berapa tahun pernikahan Bu sama suami yang kedua? 11, sampai saat ini 11 tahun. Tidak dikaruniai anak. Betul? Karena dampak dari Ibu menggugurkan kandungan yang pertama. Boleh diceritakan Bu? Iya, kita nikah tuh 11 tahun ya. Awalnya sih karena ngerasa saya masih muda. Saya juga nggak kalau berobat ke dokter atau gimana juga nggak pernah tuntas gitu. Karena itu balik lagi karena masih muda dan sebenarnya suami saya juga nggak pernah nuntut secara gitu. Ya pengen, cuman dia nggak nuntut banget. Walaupun tetap marah, tetap main pukul sih iya gitu. Terus di usia pernikahan yang ketujuh, di usia pernikahan ketujuh saya hamil. Ya otomatis bahagia karena 7 tahun nunggu, tapi ternyata itu sakit banget, sakit rasanya nggak pernah rasanya sesakit itu, bahkan menjentikan tangan aja itu udah sakitnya minta ampun, kaki bergerak sedikit aja itu juga dampaknya ke perut juga. Baik, akhirnya keguguran. Ternyata dia ektopik ya, kehamilan di luar kandungan. Baik. Yang disebabkan ada penyumbatan karena infeksi dan si bakal bayi ini nggak ada di rahim. Baik, kehamilan tidak bisa diteruskan. Iya. Ibu, apa yang Anda alami kemudian bersama pasangan setelah sadar kehilangan anak? Untuk yang di sisi ya down, ya stres juga, 7 tahun menunggu, dan rasanya setiap orang yang datang tuh nangis karena merasakan mungkin. Ibu, selama pernikahan suami sangat cemburu, tentu sangat sayang berarti di balik itu. Sangat setia, betul? Di pernikahan dari awal sampai pernikahan kesekian tahun, kemudian sampai datang satu wanita. Bagaimana ceritanya, Bu? Di usia pernikahan berapa itu? Itu tahun ke-10. Tahun ke-10 saya ke dokter karena katanya kan saya harus istirahat sekitar 2 tahun untuk punya anak. Sejak kejadian itu akhirnya saya ke dokter kandungan, ngecek lagi, saya benar-benar cek, ternyata juga ada penyumbatan di sebelah kanan. Baik. Menyebabkan nggak bisa. Ketika ada keputusan seperti itu dari dokter, bagaimana suami Anda meresponsnya? Seperti apa ya? Kayak mungkin jijik kali ya sama saya. Dia kayak jijik gitu. Sampai-sampai dia ngehubungin teman saya tuh dulu kayak gimana sih orangnya, padahal saya tuh nggak macem-macem. Ibu bercerita juga pada kami bahwa di usia pernikahan ke-9 atau ke-10 pada akhirnya sang bapak, suami ibu, punya affair dengan wanita lain. Iya. Bagaimana ceritanya itu, Bu? Tahun ke-10 itu bahkan saat ulang tahun pernikahan sebenarnya masih baik-baik saja. Bahkan dia mendoakan kita berdua gitu, moga-moga kita punya anak ya katanya. Saya tuh pengen banget punya anak dari kamu katanya. Saya nggak mau berpaling katanya. Pasti saya akan susah nyari perempuan sebaik kamu. Dia mengakui. Singkat cerita pada akhirnya suami ibu berpacaran dengan wanita tersebut dan ibu membiarkan. Saya nggak tahu, memang dia banyak berubah. Yang tadinya cemburuan pun jadi nggak cemburuan, yang tadinya peduli pun jadi nggak peduli. Akhirnya ada temennya bilang, saya pernah lihat dia jalan sama perempuan di motor. Saya tuh nggak bisa untuk emosi karena saya tahu kekurangan saya.
Ibu biarkan suami ibu untuk berpacaran dengan wanita tersebut? Saya bilang sama dia, ada apa? Kenapa kamu berubah? Apa kamu capek sama saya? Kenapa? Dia mengakui kalau saya lagi deket sama perempuan, dan tanpa rasa bersalah dia bilang dia sempurna banget. Baik Mbak Vera, silakan untuk dikomentari. Sulit sekali ya ada dalam posisi seperti Ibu Nina ya, Mbak Oki, Mbak Nina ya. Karena begini ya, dulu Anda pernah dipaksa ya menghilangkan bakal bayi Anda. Kemudian berikutnya Anda nggak lagi dapat kesempatan yang sama. Tapi sebelum kita sampai di obrolan ini Mbak Oki, saya mau bahas satu hal ya. Pernikahan Anda yang pertama berakhir, Anda lompat ke pernikahan kedua dengan waktu yang relatif tidak terlalu lama karena satu hal tadi ketika saya tanyakan adalah status janda. Betul. Sebentar, wahai sahabat perempuan dimanapun berada, status janda itu adalah pilihan Anda loh. Ketika Anda punya kehidupan pernikahan yang tidak baik, pertimbangan yang matang dan panjang, kemudian akhirnya Anda memutuskan untuk bercerai atau berpisah dari pasangan. Jadi status janda itu tidak main-main, bukan status rendah, bukan status negatif. Ini adalah pilihan untuk hidup lebih baik, maksudnya sih begitu. Jadi jangan buru-buru ya, ini untuk teman-teman sahabat perempuan. Nah kemudian ketika pernikahan dilakukan di usia muda Mbak Oki, pada saat itu usia muda ya, karena di bawah 20 tahun. Pasangan memang betul 10 tahun lebih tua dari Anda, namun secara emosional saya khawatir dia tidak matang. Itu sebab dia mencari-cari perempuan-perempuan yang jauh lebih muda usianya dari dia untuk merasa muda kembali, kayak Peter Pan syndrome. Bukan Peter Pan band ya, ini Peter Pan syndrome. Maksudnya apa ya? Dia nggak mau, dia enggan menuju dewasa. Itu sebab ketika ada calon anak yang pada saat itu muncul, suami buru-buru minta Anda menggugurkan. Tadi dia nggak ready, dia nggak siap menjadi bapak, dia nggak siap menjadi pasangan, dia nggak siap menjadi laki-laki dewasa. Alhamdulillah Anda sudah mengatakan goodbye pada laki-laki seperti itu, khususnya setelah kedatangan perempuan yang kemudian dia campakkan begitu saja setelah kehamilan. Namun satu hal, meskipun ini bukan salah Anda ya, keguguran yang pertama, keguguran yang berikut ini akibat dampak yang pertama, inilah cobaan dari yang di atas. Begitu Mbak Oki. Baik, terima kasih Mbak Vera. Membicarakan mengenai pengguguran kandungan atau mungkin bahasanya aborsi. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Bahwa Allah menjadikan seseorang, menjadikan sesuatu di dalam rahim kita selama 40 hari. Kemudian dijadikanlah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Dijadikanlah daging selama 40 hari. Sudah 120 hari ditiupkan ruh. Kemudian takdirnya ditetapkan. Ketika aborsi dilakukan di atas 120 hari atau 4 bulan ke atas, berarti statusnya sudah status pembunuhan. Nah ini yang tidak diperbolehkan, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya ibunya kalau tidak dikeluarkan anaknya, ibunya khawatir akan meninggal dunia, maka ibunya yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Tapi kemudian kalau di bawah 120 hari, tadi aborsi usianya berapa Bu kandungannya? 2 bulan. 2 bulan. Belum ditiupkan ruh. Tetapi tentu perbuatan yang buruk ya, perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, pembahasan kita mengenai cemburu yang berlebih-lebihan, posesif, rasa cemburu. Cemburu dalam Islam boleh, laki-laki cemburu pada istrinya harus. Malah laki-laki yang dayus atau laki-laki nggak punya rasa cemburu itu malah nggak diperbolehkan. Tapi cemburu yang apa dulu? Istri melakukan tindakan asusila, suami cemburu harus. Tapi bukan cemburu yang prasangka buruk, berprasangka buruk terus, takut kehilangan terus, istrinya nggak boleh kemana-mana, itu cemburu yang tidak diperbolehkan. Yang terakhir tadi Ibu mengatakan setelah 10 tahun tidak punya anak, dengan pernikahan yang kedua, pada akhirnya yang tadi suami sangat setia, suami sangat cinta, sangat cemburu, tiba-tiba ketemu dengan perempuan lain dan mengatakan perempuan itu sangat sempurna. Kemudian Ibu membiarkan suami Ibu untuk berpacaran dengan perempuan itu. Mungkin saran saya daripada pacaran, nanti Bu akan ceritakan lagi di segmen terakhir ya. Banyak orang memiliki stigma negatif tentang poligami karena poligami dipraktikkan oleh orang-orang yang salah. Praktik mereka salah sehingga anggapan kita negatif. Tapi sebenarnya poligami itu kalau kita pandang dari sisi yang satunya lagi, bahwa menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Misalnya istrinya tidak bisa menafkahi batin sang suami, atau mohon maaf suami menginginkan anak, mungkin istri tidak bisa memberikan, istri yang pertama ikhlas dan ridho, boleh dilakukan
poligami asal adil. Namun ingat bahwa adil itu sangat sulit sekali. Sahabat perempuan, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini dengan pembahasan yang lebih panjang lagi. Ada Mbak Vera juga, ada narasumber kita yang satu lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.